Salam sejahtera Sobat Hebat. Ciri khas dari kelas Oligochaeta yang membedakan dengan kelas Polychaeta. Apa saja? Nah, ini kelompok yang disebut dengan Vermes ya. Cacing ya. Nih, Vermes ini terbagi 3 kelas berdasarkan ciri-ciri yang memang khas ya. Ada yang disebut dengan kelas yaitu Polychaeta, ada kelas yang disebut dengan Oligochaeta, dan ada yang namanya Hirudine. Nah, ini berdasarkan ciri yang namanya yaitu alat pergerakan berupa parapodia ya yang melingkupi dari beberapa seta. Untuk Polychaeta itu alat geraknya itu lebih banyak ya. Contohnya seperti cacing cacing ini cacing wawo atau cacing palolo. Ini cacing yang tubuhnya itu ditempeli oleh alat gerak yang sangat banyak ya, seperti apa ya, ulat bulu lah boleh ya. Kalau oligochaeta ini sedikit, oligo tuh sedikit ya, jadi chaetanya tuh sedikit ya, yaitu contohnya cacing tanah. Oke, cacing tanah. Kalau ini tidak punya chaeta, ya makanya disebut dengan hirudine, yaitu contohnya lintah. Ada juga pacet, boleh ya pacet. Nah, itu kita kelompokkan seperti itu dulu biar tahu apa arti dari pembagian kelasnya masing-masing begitu ya. Nah, untuk selanjutnya kita bedakan dengan ciri-ciri selanjutnya. Ada beberapa ciri yang sangat jauh berbeda begitu ya untuk mengelompokkan terhadap kelas-kelas seperti ini. Nah, kita lihat dari perbedaan dari parapodianya ya. Pembedanya, satu dilihat dari parapodia. Kedua, kita lihat dari bagian kepalanya seperti apa gitu ya. Apakah sudah tereduksi atau masih ada kumplit gitu kan. Bisa saja. Ketiga, setanya. Keempat, manfaatnya apa saja tentunya ya. Kita bedakan, yaitu pakai kita yang membedakan Oligochaeta ya. Bedakan dengan Polychaeta ya. Nah, untuk parapodia dulu. Parapodia ini Oligochaeta namanya saja oligo, sedikit atau bahkan ini tidak ada untuk parapodia. Kalau kita bandingkan dengan setanya, ini dia sedikit. Jadi si bulu-bulu yang untuk bergeraknya itu cuma sedikit. Kalau parapodia ini nggak ada ya. Kalau untuk Polychaeta berarti kita bandingkan ini sangat banyak sekali gitu ya. Nah, untuk yang ini berarti sama ya, jumlahnya sangat banyak, berbulu lebat. Kalau bagian kepala untuk Oligochaeta ini dia tanpa ada tentakel ya. Nah, tentakel itu fungsinya kan untuk menggait di inang biar tidak cepat keluar atau dia lebih aman untuk safety-nya. Ini tanpa ada tentakel dan mata ya, tidak memiliki tentakel dan mata. Jadi kadang kalau kita lihat antara kepala dan ekor itu seperti sama saja begitu ya. Nah, kalau untuk Polychaeta ini dilengkapi oleh matanya ada tentunya, apalagi tentakelnya gitu ya, terlihat saat di bagian-bagian mulutnya. Berarti ini kan punya mulut, ini bahkan dengan rahang ya, mulut dengan rahang ya. Nah, kita tidak sangka nih hewan kecil ini memiliki rahang ya. Oke. Manfaatnya, wah, kalau ini kita bayangkan oligo, cacing tanah, pasti untuk kesuburan kesuburan tanah secara alamiahnya begitu ya. Nah, selain itu bisa buat obat-obatan, ya. Obat apa tuh? Obat tipes ya. Sip. Terus bisa juga ternyata sekarang diolah menjadi sebagai bahan kosmetik ternyata ya. Karena kan siapa tuh cacing tanah ini bisa untuk lendir-lendirnya itu untuk melembutkan seperti istilahnya kayak masker seperti itu tuh bisa ya. Oke, untuk kalau yang Polychaeta itu biasanya untuk manfaatnya pakan-pakan dari budidaya udang. Nah, pakan alami
budidaya udang gitu ya. Nah, coba kita cross check yang optionnya yang A. Yuk, gimana tuh yang A? Apakah boleh? Tidak ya. Tubuhnya bersegmen. Semua cacing itu hampir bersegmen. Begitu ya. Nah, jadi ini bukan yang membedakan ya. Kalau untuk membedakan lihat dari artinya aja nih. Ini udah bisa kita ketahuan ya. Berarti apa? Nah, selain itu ada boleh untuk kepala tereduksi. Ini tubuh bersegmen tidak ya? Kepala tereduksi ya. Jadi ini kan kita tidak bisa membedakan antara kepala mana, ekor mana gitu ya. Oligochyeta nggak bisa kita bedakan. Ini banget. Coba yang C. Tiap segmen punya parapodia. Parapodia ada tidak? Ini ada yang tidak. Jadi ini kurang cocok. Tidak punya seta. Ada yang tidak punya seta. Ini malah banyak. Ada juga sedikit. Jadi kurang cocok. Hidup di laut. Jangan lupa ada yang hidup di tanah ya. Oke, ini nggak cocok juga. So, jawabannya B. Semangat. Salam sejahtera sobat hebat. Pada tumbuhan lumut, gerakan spermatozoid ke arah ovum merupakan gerakan kemotaksis. Sebab pergerakan spermatozoid tumbuhan lumut disebabkan adanya rangsang kimia yang berasal dari ovum. Nah, apakah betul? Kita cross check dulu ya. Ini ada pergerakan tumbuhan itu sangat unik ya. Beda dengan hewan. Nah, kemotaksis ya. Kemotaksis itu artinya ini gerakan tumbuhan dengan seluruh tubuhnya ya, dengan seluruh tubuhnya yang dipengaruhi oleh sumber rangsang ya, dipengaruhi oleh sumber rangsang. Nah, ini sumber rangsangnya berupa yaitu zat kimia sehingga dinamai yang disebut dengan kemotaksis ya. Nah, salah contohnya seperti di pernyataan soal pergerakan sperma tumbuhan lumut. Berarti ini sperma tumbuhan lumut memang dia memiliki ekor karena mampu bergerak menuju yang namanya ovum. Tapi sebenarnya ya, si ovum di sini dia memiliki daya tarik sebenarnya ya, memiliki daya tarik yaitu berupa zat-zat gula. Nah, zat-zat gula inilah yang memancing, atau gula atau protein boleh lah ya, yang memancing untuk sperma itu di mendekati si ovum tersebut ya. Nah, biasanya zat-zat gula ini dihasilkan oleh yang namanya arkegonium. Nah, arkegonium ini alat perkembangbiakan betina, yaitu khususnya pada lumut dan paku-pakuan. Begitu ya. Contohnya di lumut dan paku-pakuan. Nah, sehingga ovum tentunya bisa dibuahi oleh spermatozoid. Jadi untuk pernyataannya yang di atas coba kita tengok ya. Nih. Untuk tumbuhan lumut, gerakan sperma ke arah ovum merupakan kemotaksis. Sangat betul sekali. Pergerakan spermanya tumbuhan lumut disebabkan oleh zat kimia yang berasal dari ovum. Betul-betul berhubungan. Jawabannya A. Tetap belajar. Salam sejahtera sobat hebat. Spesies dominan akan mengontrol secara kuat kehadiran dan distribusi spesies lain dalam suatu komunitas. Sebab spesies dominan pada suatu komunitas mempunyai kemelimpahan dan biomasa yang paling tinggi. Nah, kita cross check. Kalau spesies dominan, kenapa dia bisa mendominasi? Tandanya dia mampu beradaptasi ya. Itu yang kunci pertama. Nah, oleh karena itu spesies dominan ini dia dalam komunitasnya ya, untuk spesies dominan ini dia dalam komunitasnya
tentu akan mengawasi gerak-gerik setiap makhluk hidup yang akan masuk ke situ ya. Mampu mengawasi, mampu mengontrol gitu ya. Nah, mengawasi, mengontrol secara kuat tentunya ya, yang masuk hewan apa saja dalam distribusi spesies berbagai beragam gitu ya. Nah, ini kenapa dia bisa seperti itu? Karena ya tadi kembali lagi ini mampu beradaptasi yang sangat sempurna ya. Adaptasinya ini sangat tinggi gitu. Jadi nanti dia mau menguasai daerahnya tentunya ya. Nah, oleh karena itu, nah ini biasanya efek dari adaptasi ini biasanya jumlah biomasa itu tidak selalu melimpah. Sekarang kalau kita ngomongin rantai makanan ya, rantai makanan ini berarti proses makan dimakan. Dari rantai makanan ini menghasilkan yaitu namanya aliran energi. Aliran energi ini berarti berpindahnya energi satu ke energi lain melewati istilahnya organisme yang satu dengan yang lain. Kalau aliran energi ini bisa kita istilahnya menjadi tolak ukur karena setiap dari konsumen satu ini hanya berpindah yaitu 10% saja untuk energinya ya yang berpindahnya setiap tingkat tropi ya 10% energi berpindah setiap tingkat taraf trofi. Nah, ini bisa jadi tolak ukur untuk aliran energi. Nah, kalau untuk dengan jumlah, untuk jumlah dan untuk biomasa, ini kita tidak bisa dijadikan tolak ukur. Kenapa? Kalau jumlah itu jumlah dari yang namanya organisme atau tingkatan tropi, ini jumlah itu berarti berat kotor ya. Berat kotor per komunitas. Jadi ini kan beratnya belum bisa dikualifikasikan ke dalam spesifik, agak susah juga gitu ya. Apalagi biomasa. Biomasa ini berat keringnya. Nah, berat kering dan berat kotor ini berbeda. Berat kering bisa hanya sekian persennya dari jumlah total organisme per komunitas ya. Jadi ini agak tidak bisa menjadi sebagai tolak ukur dari setiap tingkat tropi ya. Nah, coba kita cross-check yang atas. Spesies dominan akan mengontrol dengan baik tentunya karena dia mampu beradaptasi sehingga mampu menguasai ya dalam habitatnya itu sendiri. Jadi sangat betul sekali yang bawahnya. Apakah selalu spesies dominan ini punya keberlimpahan atau biomasa yang tinggi? Justru makin tinggi taraf tropi biomasanya malah rendah ya. Jadi ini terbalik ya. So jawabannya betul salah yaitu pasti C. Terus belajar. Halo Sobat Hebat, gastrulasi merupakan perubahan tahap Blatokista menjadi embrio dengan 3 lapisan embrionik primer. Sebab pada gastrulasi, sel-sel berkembang dan bermigrasi membentuk embrio melalui gerakan morfogenik. Kalau kita runtutkan proses embriogenesis ya, fase embriogenesis ini untuk embriogenesis memiliki tahapan ya. Embriogenesis itu tahapannya yaitu pertama tentu hasil fertilisasi kita sebut dengan yang namanya zigot ya. Zigot ini berkembang menjadi yang disebut dengan morula. Morula ini terbentuk selnya asalnya 1 membelah jadi 2, 4, 8 dan seterusnya sampai banyak. Nanti dia berkembang itu seperti kalau di mikroskop tuh seperti buah arbei katanya begitu. Nah, morula nanti dari hasil morula akan ada terjadi pembentukan rongga-rongga ya. Rongganya ini berongga itu disebut dengan blastula dan akhirnya terbentuk lebih spesifikasi dari jaringan yang lebih istilahnya lebih berkembang ya yang kita sebut dengan gastrula. Nah, gastrula ini kalau kita lihat kalau kita seperti buah alpukat itu kalau kita belah buah alpukatnya nanti akan terbentuk seperti ini kurang lebih ya. Nah, ini beberapa analoginya biar agak tergambar untuk sobat hebatnya ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke. Nah,
Lalu ini kita hubungkan apa fungsi gastrula di sini ya. Oke, kita beri nama dulu. Yap. Nah, lalu setelah ini, gastrula. Kita spesifik berarti membicarakan gastrula. Gastrula ini yaitu tahapan yang proses di mana ini sel-sel berkembang sangat pesat, sangat tinggi dan berpindah atau bermigrasi yaitu dalam embrio ya. Tentunya untuk mengubah massa sel atau kumpulan sel yang struktur hampir sama semua ini massa selnya dirubah ya dalam tahap blastokista yaitu di blastula akhir menjadi embrio yang sangat mengandung 3 lapisan germinal primer. Nah, si gastrula ini unik dengan bagian-bagiannya yaitu gastrula ini terbentuk yaitu namanya 3 lapisan ya. 3 lapisan ini terkenal yang disebut dengan nantinya akan membentuk suatu wilayah-wilayah yang tersendiri memiliki fungsinya yang berbeda tentunya. Yang terluar namanya ektoderm, yang tengah namanya mesoderm, yang dalam disebut dengan endoderm. Nah, sebelum proses terjadinya 3 lapisan ini, ya seperti tadi gastrula ini dia akan yang namanya berkembang dan bermigrasi, tentunya bermigrasi menjadi sel-sel yang tadi strukturnya sama menjadi terbagi wilayah-wilayah menjadi 3 lapisan ini. Nah, migrasi sel tersebut terjadi secara terintegrasi yang dilakukan melalui berbagai macam gerakan ya. Macam gerakannya itu yaitu gerakannya sangat unik-unik sekali ya. Nah, gerakan-gerakan yang membentuk 3 lapisan ini yaitu tahapannya seperti yang namanya pelekukan ke dalam disebut invaginasi ya. Ada yang melekuknya keluar yaitu evaginasi. Ada yang berbentuknya menjadi seperti amoeboid ya. Nah, amoeboid ini jadi gerakannya dia bentuknya tidak beraturan. Ada yang bentuk-bentuk lain seperti bola ya, disebutnya epiboli ya. Gerakannya ini lumayan banyak sekali. Ada juga yang namanya ingresi ya. Itu beberapa gerakan morfogenik dari yang namanya gastrulasi ya. Ada tambahin satu lagi, oke, ketinggalan delaminasi. Nah, ini tadi bisa cross check sobat hebat, cari literatur yang lebih komplit lagi ya, karena kita fokus ke yang morfogeniknya. Gastrulasi merupakan perubahan tahap blastokista menjadi embrio dengan 3 lapisan embrionik primer. Ya, disebut primer karena ini lapisan pertama kali yang dibentuk sebelum tahapan-tahapan selanjutnya. Oke, jadi ini sangat betul. Yang bawah pada gastrula sel berkembang dan bermigrasi membentuk embrio melalui gerakan yang dari ke-6 tahapan ini ya. Jadi ini sangat betul-betul berhubungan. Semangat. Salam sobat hebat. Epitel yang terdapat pada kantung urin atau vesika urinaria tergolong dalam epitel transisional. Lapisan epitel ini menebal saat kantung urin kosong dan menipis saat terisi penuh urin. Nah, kalau dilihat dari epitel itu macamnya banyak sekali ya. Ada epitel pipi, kubus, silinis dan salah satunya ini. Kita gambarkan ya biar lebih terlihat seksama ya. Nah, epitel transisional ini biasanya dia tersusun dari beberapa bentuk epitel ya. Jadi kalau dari bawah itu seperti jaringan epitel kubus tapi juga tidak terlalu begitu ya. Nah, jadi ini bentuknya dia lebih tidak beraturan ya. Makin ke atas makin lebih tidak beraturan. Nah, lihat dari bentuknya, epitel transisional ini memiliki fungsi yang unik ya. Satu keunikannya ini dia memiliki istilahnya berubah bentuk ya, mengalami perubahan bentuk ya. Perubahan bentuk dan ukuran juga bisa ya, tergantung kebutuhannya. Terus dia bisa sebagai pemberi ini ruang ya, pemberi ruang tambahan ya. Oke, selanjutnya karena dia bisa berubah bentuk sehingga dia berbentuk tidak beraturan. Nah, kira-kira
di bagian tubuh kita yang sebelah mana ya yang bentuknya seperti ini ya. Nah, dikatakan transisional ini karena tadi berubah bentuk, ukuran. Misalnya seperti bagian apa yang bisa berubah-berubah. Nah, contohnya untuk transisional itu bisa seperti ya tadi vesikula urinaria atau kantung kemih. Bisa saluran ginjal yaitu berupa ureter, uretra juga ya ini bisa. Nah, boleh juga ada satu lagi yaitu saluran pernapasan. Nah, karena di bagian fungsi-fungsi ini dia bisa menyimpan, mengalirkan cairan ya tentunya. Nah, coba kita cross check apakah kalau kantung urin ini karena bentuknya berubah dia akan menebal jikalau urinnya tidak ada. Dia akan menipis, mengembang gitu kalau terisi penuh urin. Jadi jawabannya yang atas betul, bawah betul berhubungan ya. Jadi jawabannya yaitu yang A. Tetap belajar.